Di bawah lautan sana, di kota Bikini Bottom yang ramai, ada satu sosok yang sering kita sepelekan. Dengan perut buncit dan tempurung merah mudanya, dia terlihat seperti karakter paling bodoh di seluruh kartun. Suka bengong, ngiler, dan cuma mikirin makanan. Kita semua kenal dia sebagai Patrick Star. Tapi bagaimana kalau aku bilang kita salah besar? Bagaimana kalau di balik kepolosannya yang tampak dangkal, Patrick adalah salah satu filsuf terbaik yang pernah ada. Mungkin tanpa kita sadari, kita semua bisa belajar dari caranya menjalani hidup. Ya, menurut pemikiran bintang laut ini, hukum itu memang harus dilanggar dan SpongeBob adalah buktinya. Kesalahannya hanyalah memiliki ketabahan untuk mencoba dan menyelamatkan temannya. Bagaimana aku tahu? Aku hanya gumpalan kesepian di atas bongkahan kayu saat pertama bertemu dengannya. Ya, coba kita pikirkan, apa yang paling sering bikin kita stres? Jawabannya, ekspektasi. Ekspektasi dari orang lain, dari diri sendiri, dari masyarakat. Kita tuh harus sukses, punya ini itu, jadi ini itu. Kita terperangkap dalam lomba yang nggak ada habisnya. Patrick di sisi lain nggak kenal yang namanya ekspektasi. Dia nggak punya pekerjaan, nggak punya ambisi untuk jadi kaya. Bahkan nggak peduli kalau rumahnya cuma batu. Dia nggak terbebani sama standar sosial. Dia cuma hidup di momen itu. Makan es krim, main gelembung, dan sekedar tidur di bawah batu. Ini bukan berarti dia malas, tapi dia sudah mencapai tingkat kebebasan radikal. Kebebasan dari keinginan yang nggak penting. Dia cuma butuh hal-hal dasar yang bikin dia bahagia, dan itu sudah cukup. Dulu kau sudah dapat kesempatan dan kau gagal. Kau harus berhenti hidup di masa lalu. Hadapilah SpongeBob, kau hanya melukai hatimu. Di dalam filsafat stoik ada konsep penting, dikotomi kontrol. Ada hal-hal yang bisa kita kontrol seperti pikiran dan tindakan kita, dan ada hal-hal yang nggak bisa kita kontrol seperti omongan orang, cuaca, atau nasib. Orang bijak, kata para stoik, fokus pada apa yang bisa dia kontrol. Dan coba tebak, siapa yang paling jago ngerti ini? Patrick. Ketika SpongeBob panik, Patrick selalu hadir sebagai penasehat, seperti memberikan kata-kata, diam tak akan menyelesaikan masalah, tapi diam juga tak akan menimbulkan masalah. Atau kadang kita harus melihat jauh ke dalam diri kita untuk menyelesaikan masalah. Ini tuh bukan bodoh, ini adalah kebijaksanaan. Patrick nggak buang-buang energi untuk hal-hal yang nggak bisa dia ubah. Dia cuma fokus pada apa yang nggak ada di depannya, pada hal-hal kecil yang bisa bikin dia senang. Dia nggak mau pusing sama masalah orang lain, tapi dia selalu ada buat SpongeBob. Di dunia yang serba instan dan serba tahu, kita takut untuk bilang aku nggak tahu. Kita selalu merasa harus punya jawaban, harus terlihat pintar. Sedangkan Patrick sebaliknya, berani jujur sama ketidaktahuannya. Ada satu episode di mana SpongeBob nanya kenapa dia suka nonton TV yang dimatiin. Patrick cuma jawab, aku nggak tahu. Ini mungkin terlihat konyol, tapi coba kita renungkan. Berani mengakui bahwa kita nggak tahu adalah langkah pertama menuju pengetahuan sejati. Itu adalah bentuk kerendahan hati yang luar biasa. Kita nggak perlu berpura-pura jadi orang yang serba tahu. Cukup akui kalau kita manusia yang kadang bingung, sama seperti Patrick. Patrick, kepala lamamu. Tapi kau yakin kau tidak mau pintar lagi dan menjadi temanku lagi? Pengetahuan tidak bisa mengganti persahabatan. Aku lebih memilih jadi orang bodoh. Bukan hanya bodoh, Patrick, tapi kau juga sahabatku. Sekarang mari kita lihat dari sudut pandang yang lebih rumit. Utilitarianisme secara sederhana adalah etika yang bilang bahwa tindakan yang paling benar adalah yang menghasilkan kebahagiaan terbanyak untuk orang terbanyak. Patrick nggak pernah mikirin itu secara sadar, tapi tindakannya seringkali mengarah ke sana. Dia nggak butuh banyak hal untuk bahagia, dan kebahagiaannya seringkali menular ke SpongeBob. Saat SpongeBob sedih, Patrick selalu ada untuk menghiburnya. Biasanya dengan cara yang sederhana, tapi efektif. Dia menciptakan kebahagiaan bukan dengan uang atau barang mewah, tapi dengan kehadiran dan kesederhanaannya. Dia mengajarkan kita bahwa kadang hal yang paling berharga untuk diberikan ke orang lain adalah waktu kita dan tawa. Mana kalau Tuan Crab benar? Mungkin ini ide yang bodoh. Oh SpongeBob, terkadang kita harus menyelami lebih dalam diri kita untuk menyelesaikan masalah kita. Aku takut. Coba kita jujur, seberapa sering kita merasa dikejar-kejar oleh keharusan. Kita harus punya pekerjaan yang keren, punya gaji besar, punya rumah, punya mobil, punya pacar, punya anak, punya liburan ke luar negeri. Kita terperangkap dalam jebakan yang gak ada habisnya, terus-terusan membandingkan diri kita dengan pencapaian orang lain di media sosial. Dan anehnya, semakin banyak yang kita dapat, semakin besar juga rasa kosong yang ada di dada kita. Kita sering berpikir kalau kebahagiaan itu adalah tujuan akhir yang harus dikejar. Kita bilang
bilang, aku akan bahagia kalau sudah punya ini, atau aku akan tenang kalau sudah sampai di titik ini. Padahal kebahagiaan sejati seperti yang ditunjukkan oleh Patrick bukan tentang tujuan, itu adalah cara kita berjalan. Patrick tidak pernah mengejar apapun, dia tidak punya ambisi, dia tidak punya daftar to-do list yang panjang, dia hanya punya teman baik SpongeBob, dia punya batu sebagai rumah, dan dia punya perut yang selalu siap menerima Krabby Patty. Keberaniannya untuk tidak mempedulikan apa yang orang lain pikirkan adalah kebebasannya. Dia menemukan kebahagiaan dalam hal yang paling sederhana dan paling jujur, dalam tawa bersama SpongeBob, dalam tidur siang di bawah batu, atau bahkan dalam momen bengong di depan TV yang mati. Ya, mungkin sudah saatnya kita berhenti berusaha jadi SpongeBob yang ambisius dan penuh tekanan, berhenti memaksakan diri untuk sukses di mata orang lain. Sebaliknya, mari kita belajar dari Patrick yang bijaksana, belajar untuk merasa cukup dengan apa yang kita punya saat ini, belajar untuk menikmati setiap nafas, setiap tawa, dan setiap momen kecil yang kita lalui. Karena pada akhirnya hidup bukan tentang seberapa tinggi kita melompat, tapi seberapa damai kita bisa mendarat. Dan kadang hidup ini cuma sesederhana sebongkah tawa dan secangkir kopi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa untuk like dan subscribe, dan ini Ralung Nalar.